Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid dari Fakultas Teknik Prodi Industri, akan menjawab soal UTS Studi Manajemen Proyek. Pertama, apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah suatu upaya untuk mencapai satu tujuan dengan sumber daya seefisien mungkin. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efisien dan efektif. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan berbentuk proyek. Misalnya proyek konstruksi. Tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi waktu, biaya, atau bahkan kualitas. Yang kedua, jelaskan proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek adalah sebuah proses serangkaian tindakan dan aktivitas yang saling terkait untuk membuat suatu spesifik produk, layanan, atau hasil. Setiap proses ditandai dengan input, alat, dan teknik yang dapat diterapkan, dan output yang dihasilkan. Pada manajemen proyek, terdapat sejumlah proses yang saling berkaitan. Masing-masing proyek mencerminkan suatu aktivitas mulai dari proyek dimulai sampai aktivitas proyek berakhir. Proses manajemen proyek ini memberikan pedoman dan kriteria untuk menyelesaikan proses organisasi dengan kebutuhan spesifik proyek. Proses yang terjadi dalam aktivitas proyek dibagi menjadi 5 tahapan utama atau yang dikenal dengan istilah Project Management Process Group. Pertama, initiating, tahap pemula ketika sponsor memberikan mandat kerja kepada PM. 2. Planning, tahap perencanaan yang berisi project scope dan definisian aktivitas untuk menyelesaikan suatu proyek. 3. Execution, tahap pelaksanaan proyek di mana pengendalian jadwal, anggaran, dan pengawasan mutu menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh manajer proyek. 4. Monitoring and controlling, tahap pengendalian sejak tahap perencanaan hingga proses eksekusi selesai dilaksanakan. 5. Closing, tahap untuk mengakhiri sebuah proyek di mana project manajemen secara resmi mendokumentasikan seluruh arsip proyek dan catatan hasil pembelajaran proyek. 3. Jelaskan dan sebutkan stakeholder proyek. Stakeholder proyek itu adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mengklaim mempengaruhi atau memperoleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder manajemen stakeholder harus didefinisikan sebelum proyek dimulai. Beberapa contoh stakeholder proyek adalah sebagai berikut ini. Pertama itu sponsor, merupakan pihak memiliki dalam konteks sebagai kontraktor. Sponsor adalah manajemen perusahaan. Kedua itu customer dan user, merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contoh, jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka customer adalah pihak pembeli apartemen. Ketiga itu seller, merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Dalam konteks owner, maka seller adalah para pemain kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung. Sedangkan bagi kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasokan barang, material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Keempat itu business partner, merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut. Setelah proyek beroperasi, contoh jika proyek adalah terminal bandara,
maka pihak airlines, pemasok bahan bakar pesawat, pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi dapat dikatakan sebagai business partner. Kelima itu organisasi grup, merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Keenam, functional manager, merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contohnya adalah manajemen keuangan, manajer SDM sumber daya manusia, dan manajer pemasaran. Ketujuh, institusi keuangan, merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek seperti bank atau lembaga keuangan yang lain. Delapan, pemerintah pusat dan setempat, merupakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek seperti departemen pemerintah yang terkait yaitu PU, perhubungan, lembaga auditor, dan lain-lain. Sedangkan pemerintah setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. 9 itu expert, merupakan pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contoh adalah ahli struktur, ahli kontrak, dan ahli pemasaran. 10 itu konsultan, merupakan pihak yang berperan dalam membantu memiliki proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Ke-11 itu staf proyek, merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atas organisasi proyek, seperti staf pemilik proyek, staf kontraktor, dan staf konsultan. 12 itu lingkungan sekitar proyek, merupakan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun perusahaan. Nomor 4, apa yang dimaksud proyek industri manufaktur dan proyek pengembangan produk baru? Jelaskan. Proyek industri manufaktur itu adalah suatu cabang industri yang mengoperasikan peralatan, mesin, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengelola bahan baku, suku cadang, dan komponen lainnya untuk diproduksi menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Kegiatan industri manufaktur sering menggunakan mesin, robot, atau komputer dan tenaga manusia untuk menghasilkan barang atau jasa dalam perakitan untuk menghasilkan suatu produk. Manufaktur mengacu pada produksi skala besar barang yang mengubah bahan baku suku. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Tetapi demikian istilah ini lebih sering digunakan untuk di dunia industri di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. Sedangkan pengembangan baru itu adalah strategi untuk produk baru, meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan, menurut Tjiptono 2008. Menurut Kotler dan Armstrong, pengembangan produk strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan penawaran produk modifikasi atau produk baru ke segmen pasar yang ada pada sekarang menjadi produk fisik dalam upaya memastikan bahwa ide produk bisa diubah menjadi produk yang bisa diwujudkan secara efektif. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan yang lain. Sebutkan kelima, itu sebutkan 3 tingkatan manajemen. Pertama itu manajemen puncak, top manajemen, bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas suatu organisasi. Tugasnya dalam merencanakan kegiatan dan strategi serta mengarahkan jalannya perusahaan.
Kedua, itu manajemen menengah, middle management, membawahi dan mengarahkan kegiatan manajemen lainnya dan kadang langsung pada karyawan beroperasional. Sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen bawah, tugasnya adalah menggerakkan, memahami, dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Ketiga, manajemen lini pertama, first line management. Manajemen tingkat paling rendah bertanggung jawab melaksanakan keputusan dan rencana yang ditetapkan manajemen tingkat menengah dan mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian di bidang khusus. Tugasnya yaitu memimpin dan mengawasi tenaga operasional.